Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di Cooperative Economics ya, untuk pertemuan yang keempat. Nah, untuk pertemuan yang keempat kita bahas terkait dengan capital in cooperative atau modal dalam di koperasi ya. Setidaknya nanti ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama terkait dengan peran modal dalam koperasi, sumbernya dari mana saja. Yang ketiga nanti terkait dengan capital market ya, sebagai alternatif dari permodalan koperasi. Berikutnya nanti ada perbedaan cooperative share atau saham koperasi dan saham perusahaan biasa. Berikutnya bicara soal reserve, cadangan, ini biasa didapatkan dari SHU. Berikutnya ada revenue tax problems cooperative. Kita bahas satu persatu perannya seperti apa. Yang pertama, dikatakan bahwa modal di koperasi itu unik. Nah, ini kenapa? Nah, kalau kita tahu nanti salah satunya yang kita ketahui adalah setidaknya di koperasi itu merupakan, kita sudah bahas kemarin prinsipnya, merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kumpulan orang, jadi yang optimal tuh dalam hal ini jumlah anggotanya. Nah, maka keunikan yang lain yang muncul adalah kontribusi masing-masing anggota tadi ini berperan besar terhadap pembentukan modal. Nanti yang terlihat dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ini berbeda dengan entitas yang lain ya, seperti perusahaan yang notabene itu merupakan kumpulan pemodal ya. Terus Monetar Finance Co atau CV ini juga sama. Tapi kalau untuk koperasi, keunikannya adalah salah satunya tadi, karena modalnya itu berasal dari anggota, tetapi dengan kata lain modal itu tidak linear dengan pengambilan keputusan, karena prinsipnya di koperasi adalah demokrasi, di mana one man one vote, dan bukan modal yang menjadi kekuatan anggota untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang menjadi perbedaan koperasi dengan perusahaan atau dengan perseroan yang lain ya. Ini yang berbeda. Jadi ini yang membuat kalau koperasi itu permodalannya, dari sisi permodalan ini sangat unik. Berikutnya dikatakan kalau permodalan dalam koperasi ini bukan subordinate partnya, atau bukan merupakan bagian yang turunan dari ini dikatakan sebagai seperti darah dalam tubuh ya, walaupun tadi kita optimalnya kita asumsikan koperasi itu merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Tapi di sisi lain modal itu sendiri seperti darah dalam tubuh. Ini konsekuensi suatu entitas ya yang bergerak di bidang bisnis ya, seperti ini. Jalan atau tidaknya koperasi ini bergantung dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggotanya, dari permodalan koperasi. Jadi ada dua alasan dikatakan permodalan koperasi itu unik. Yang pertama tadi ya, karena koperasi kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Tapi di sisi lain ini bukan permodalan ini tidak dapat dipisahkan dari koperasi, tapi sudah seperti darah dalam tubuh ya. Ini yang alasan yang kedua. Yang ketiga, permodalan dalam koperasi ini digunakan untuk membiayai semua biaya akibat terjadinya aktivitas dari koperasi. Nanti kita bisa lihat short term capital ya, ini jangka pendek, permodalan jangka pendek seperti apa, terus permodalan jangka panjang seperti apa. Seulangi lagi nih, untuk jangka pendek biasanya permodalannya dilakukan melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Tapi untuk jangka panjang nanti yang paling diutamakan adalah simpanan sukarela ya, simpanan sukarela. Dan sifatnya ini sebenarnya simpanan sukarela ini relatif ya,
relatif, tetapi juga dikatakan selain modal ya, ini juga dikatakan sebagai hutang terhadap anggota. Ini kita bahas di bagian belakang. Nah, ini prinsipnya apa saja? Prinsip permodalan dalam koperasi. Yang pertama adalah kontrol dan manajemen dari koperasi harus ya, ini dikatakan remain the hands of member and not necessarily linked to the amount of capital. One member, one vote. Dalam artian harus memastikan kalau setiap anggota itu dan tidak tidak terkait dengan jumlah modal. Tetap tadi yang saya katakan, karena koperasi itu kumpulan orang bukan kumpulan modal. Jadi one member, one vote. Berikutnya, permodalan seharusnya digunakan untuk bisnis-bisnis yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ini yang agak sulit dilakukan oleh koperasi-koperasi di kita, ya. Koperasi di kita. Kenapa? Karena kurangnya inovasi bisnis dan segala macam itu jadi kendala utama. Ya. Yang ketiga, ini remuneration on capital given delimited. Ini bagi hasil terhadap modalnya terbatas, ya. Terbatas. Ini nanti diatur di SHU, berapa persen dari total hasil usaha itu yang kembalikan lagi untuk bagi hasil dari permodalan yang sudah dikumpulkan oleh koperasi. Berikutnya, koperasi membutuhkan modal yang cukup untuk mendanai bisnisnya secara efisien. Ini yang berat dari koperasi. Berat dari koperasi kenapa? Karena salah satunya adalah kesulitan dalam sisi inovasi bisnisnya, ya. Ini yang jadi kendala utama. Terus berikutnya, bisnis koperasi ini seharusnya mampu menolong atau mampu menciptakan permodalan baru. Nah, ini yang sekarang tuntutannya seperti ini untuk koperasi. Jadi dalam artian usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi tadi harusnya bisa bisa mengakumulasi permodalannya, bahkan bisa menjadi salah satu faktor untuk menarik permodalan baru, ya. Jadi salah satunya adalah simpanan sukarela kalau bisa ditingkatkan. Berikutnya, sumbernya dapat dari mana? Ada yang sumbernya itu merupakan permodalan koperasi itu sendiri. Ini dari simpanan pokok atau main savings, compulsory saving, simpanan wajib, cadangan, terus hibah dari anggota dan publik. Ini memungkinkan. Atau yang sifatnya adalah pinjaman. Ini bisa berasal dari anggota koperasi itu sendiri, bisa berasal dari koperasi, ya, bisa dari koperasi atau anggota koperasi yang lain, perbankan, ya, lembaga institusi finansial, atau menerbitkan surat berharga atau sumber-sumber sah yang lain. Nanti kita bahas satu persatu. Ini yang masih berlaku di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ya. Berikutnya nih gambarnya seperti ini, ya. Ini koperasi, ada modal sendiri, lihat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dana cadangan, ada hibah. Ada yang modal pinjaman, tabungan anggota dan anggota. Artinya ini adalah simpanan sukarela, ya. Terus berikutnya ada pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bisa koperasi, bisa asuransi yang memungkinkan untuk memberikan pinjaman terhadap koperasi, hutang lain atau sumber lain, ya. Nah, nanti bisa juga menerbitkan obligasi atau modal penyertaan. Ini modal penyertaan biasanya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk hibah, atau sekarang mungkin sudah mulai tidak ada untuk modal penyertaan. Kita lihat biasanya dari pemerintah juga dalam bentuk pinjaman, biasanya pinjaman lunak, ya. Kalau di kita punya LPDB, lembaga penjamin dana bergulir, itu yang dari Kementerian Koperasi lumayan besar, minimum 500 juta kita mengajukan permodalan untuk koperasi. Atau ini nanti menentukan SHU-nya. Nanti SHU-nya berapa nih kita keluarkan, ya. Nanti SHU-nya misalnya komponennya adalah ini kita bahas nanti minggu depan. Nanti dana cadangan kembali lagi ke permodalan.
Ya, sisanya nanti dibagi-bagi berdasarkan komponen pembagian SHU. Ini secara grafis tampilan permodalan koperasi. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Ini main saving, simpanan pokok. Ini simpanan pokok merupakan jumlah uang tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota terhadap koperasi ketika anggota tersebut menjadi anggota koperasi, atau ketika pertama kali atau baru masuk menjadi koperasi. Ini merupakan main saving atau simpanan pokok. Jumlah setiap anggota pembayaran main savingnya sama. Ya, ini konsekuensinya simpanan pokok ini nggak bisa diambil oleh anggota selama dia menjadi anggota. Ya, ini bisa nanti dilihat di pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Berikutnya simpanan wajib merupakan deposit tertentu, ya jumlahnya pasti, yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu yang pasti, ya, dan pada waktu kesempatan yang sama atau yang pasti. Biasanya nanti ini dibayar per bulan simpanan wajib. Jadi kalau main saving tadi dia sekali umur hidup ketika dia masuk menjadi anggota koperasi, sedangkan kalau simpanan wajib ini rutin sifatnya, sudah ditentukan, bisa per bulan sekali, ya, atau mungkin kalau lebih ya 2 minggu sekali, tapi biasanya per bulan sekali. Ini juga sama, tidak bisa diambil selama dia menjadi anggota. Oke, ini sifatnya seperti itu. Selanjutnya dari reserve fund, ini dana cadangan. Ini merupakan sejumlah uang tertentu, ya, yang didapatkan dari pembagian SHU untuk meningkatkan pemodalan atau untuk menutupi kerugian yang dihadapi oleh koperasi. Ya, ini bisa kalau dibutuhkan ketika operasi rugi, maka bisa mengambil dari hasil usaha. Ya, bisa mengambil dari hasil usaha yang kita sebut dengan reserve fund atau dana cadangan. Nah, dana ini dapat didistribusikan ke anggota. Ya, ini tidak dapat didistribusikan ke anggota jika koperasi itu dissolution atau bubar. Ya, jadi ini berikutnya, jika koperasi itu dissolution, dana ini dapat digunakan untuk membayar yang pertama itu adalah hutang, kerugian, atau biaya dari pembubaran tersebut, ya. Jadi kalau terjadi pilot misalnya, maka ini ditanggung dari dana cadangan. Jadi bukan digunakan untuk menutup atau tidak digunakan untuk dibagikan kepada anggota. Berikutnya grants, ini hibah. Ini biasanya bisa berasal dari perorangan, ya. Hibah ini yang dilakukan selama dia hidup. Ini bisa dari anggota atau non anggota. Atau grant ini bisa diberikan oleh lembaga tertentu, ya. Bisa koperasi lain, atau bisa jadi semacam asosiasi koperasi juga ini bisa dilakukan. Nah, hibah itu dapat berupa objek yang bisa bergerak maupun tidak bergerak, bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa berupa mobil, ya. Dan ini hibah, ya. Mungkin juga ada hibah yang sifatnya pendanaan juga memungkinkan, diperbolehkan sebagai salah satu sumber dari permodalan koperasi. Berikutnya modal pinjaman. Ya, tadi on capital, ini capital loan. Ini yang dapat pinjam. Yang pertama dari anggota sumbernya, yang kedua dari koperasi atau anggota koperasi yang lain, ya. Nanti ada beberapa financial institution menerbitkan surat berharga, bonds, atau yang terakhir adalah sumber pendapatan atau sumber permodalan yang lain yang sah secara hukum. Nah, berikutnya kita bahas ini apakah koperasi dapat menerbitkan surat berharga mudah atau susah. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ini syaratnya untuk menerbitkan surat berharga di koperasi secara umum, sehingga nanti kita lihat koperasi itu mampu tidak memenuhi persyaratan ini. Yang pertama adalah issuers, ini penerbit surat berharga itu harus mampu
harus membayar ini sejumlah modal tertentu minimal 200 juta. Ya, 200 juta. Ini yang agak berat bagi koperasi. Kenapa? Karena ya koperasi kesulitan di permodalan, kan simpan pokok simpan wajibnya tidak seberapa, simpanan sukarela juga banyak yang tidak suka dan banyak yang tidak rela. Ya, artinya apa? Artinya orang lebih memilih untuk menabung di perbankan biasanya daripada di koperasi. Yang kedua, dalam 2 tahun terakhir selalu menciptakan profit. Ya, jadi kalau koperasi besar ini bisa dan 2 tahun profit. Ini agar apa? Agar menarik bagi pembeli saham. Ya, nanti kan mereka dapat dividen dari keuntungan itu. Berikutnya financial statement. Ini laporan keuangannya, laporan tahunannya juga sudah diaudit oleh akuntan publik atau akuntan pemerintah untuk 2 tahun terakhir, dan untuk 1 tahun terakhir dia hasil auditnya itu adalah wajar tanpa pengecualian. Ya, ini artinya dia baik secara laporan keuangan dan secara kinerja keuangan. Berikutnya memiliki rekomendasi dari Bank Indonesia, terutama dari sisi jumlah berapa surat berharga yang akan diterbitkan. Nanti ini kalau perusahaannya adalah merupakan bank ya biasanya ya, tapi kalau sekarang mungkin kalau koperasi ya di bawah OJK, ya. Nah, ini syarat-syaratnya. Apakah pertanyaan di koperasi bisa? Ya, seharusnya bisa, tetapi memang ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi oleh koperasi. Kita lanjutkan beberapa elemen yang dibutuhkan untuk menerbitkan surat berharga. Berikut yang pertama adalah investor. Ini terkait dengan bisa individu, bisa institusi. Pertama untuk ke investor, untuk ke koperasi. Berikutnya publishing prospectus, ini merupakan complicated information terkait dengan apa namanya ini seperti laporan ini ya, seperti resume dari kinerja perusahaannya. Berikutnya ada securities underwriter, ini merupakan intermediaries institution ya, lembaga penghubung yang menjamin dari penjualan surat berharga tersebut. Ada trustee, ini merupakan agensi atau lembaga yang ditunjuk oleh issuers yang dipercaya untuk mewakili kepentingan dari bondholders ya, pemilik sahamnya. Nah, yang terakhir adalah issuers, ini merupakan guarantor, insurers yang menjamin, ini merupakan lembaga yang muncul akibat repayment dari penjualan saham. Ini yang menjamin di penerbitan saham itu. Ini beberapa elemennya. Nanti apakah mungkin koperasi bisa menerbitkan saham, salah satunya ini menjadi pertimbangan ya. Berikutnya ini permodalan koperasi itu meningkat dari equity participation ya. Nah, ini yang perlu dijadikan pertimbangan. Yang pertama ada venture capital, ini permodalan dalam urunan ya. Ini merupakan equity participation which after the predetermined time interval, setelah 10 tahun. Jadi partisipasi permodalan ketika sudah mencapai 10 tahun. Nah, ini pemilik modal harus mengambil the owners of capital. Jadi modalnya itu harus diambil ya oleh pemilik modal ketika setelah 10 tahun. Ya, di koperasi permodalan biasanya merupakan investasi dari pemilik modal yang harus diberikan ke dalam bentuk dalam bentuk saham ya, Nah, terus ada venture capitalist ini dia tidak memiliki hak voting. Jadi ini kalau di luar anggota maka nggak punya hak voting ya. Tapi kalau koperasinya bubar, maka orang yang pertama kali menerima dividen itu merupakan venture capitalist ya. Nah, ini diberikan kebebasan tanpa batas untuk permodalan investasi yang dapat. Nah, ini
Nah, ada kendala dari venture capital ya. Salah satunya ketika dia tidak dibatasi, maka ini berbahaya bagi koperasi. Bisa-bisa kalau ditarik secara mendadak, misalnya ini bisa collapse, maka lebih baik dibatasi ya. Tapi kalau dibatasi, maka ini akan mengurangi ruang untuk investasi. Padahal koperasi juga yang maju, yang inovatif bisnisnya membutuhkan permodalan cukup besar. Cukup besar. Kita lanjutkan ya. Bisa berasal dari profit allowance from BUMN atau BUMD. Ini kisarannya antara 1-5% dari keuntungan BUMN untuk membeli raw material untuk meningkatkan modal. Ini bisa dilakukan. Ya, biasanya dari CSR ya, memungkinkan banget. Ada kewajiban BUMN dan BUMD itu menjaga kelestarian atau menjaga bisnis dari koperasi atau membantu koperasi. Contohnya ini penggunaannya salah satunya yang pertama untuk training koperasi ya, primer. Training koperasi yang bentuknya soft loan ya. Dan bisa juga untuk meningkatkan ini permodalan koperasi primer sebagai dana jaminan juga bisa diberikan atau bisa digunakan dari profit allowance from BUMN atau BUMD. Berikutnya untuk membeli saham private companies, ini juga bisa. Untuk marketing dan promosi dari produksi koperasi ini juga bisa dilakukan dengan profit allowance from BUMN dan BUMD. Ya, selanjutnya perbedaan antara perusahaan dan koperasi dalam hal saham. Nah, ini yang pertama, kalau perusahaan tadi sahamnya bisa dijual belikan, sedangkan saham di koperasi ini tidak dapat dijual belikan lagi, atau hanya IPO saja, hanya initial public offering saja, tidak bisa memunculkan pasar sekunder dari saham di koperasi. Sedangkan kalau perusahaan boleh, kayak terutama yang terbuka ya. Kalau tertutup biasanya dijual tertutup ya, dengan pihak-pihak tertentu saja, tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau terbuka bebas, tapi boleh dijual belikan lagi, tapi di koperasi tidak. Berikutnya, koperasi memberikan tingkat suku bunga yang terbatas terhadap modal ya, tidak seperti tidak seperti perusahaan ya. Nah, ini yang pertimbangan utama berkoperasi itu memang sustain atau aman. Berikutnya, share of cooperative ini lebih salah satunya digunakan untuk membayar initial capital. Bisa juga ketika dia koperasi gitu membentuk usaha baru atau apa, maka bisa mengeluarkan atau menerbitkan saham sebagai modal awal. Ini harapannya bisa mendorong koperasi itu berkembang atau bisa dikatakan sebagai upaya dari koperasi untuk meningkatkan skala bisnisnya. Nah, berikutnya dana cadangan. Ini dana cadangan merupakan sejumlah uang yang didapatkan dari SAU ya. Pembagian SAU bertujuan adalah untuk meningkatkan modal koperasi itu sendiri dan menutup kerugian dari koperasi ya. Nah, ini fungsinya yang pertama valuation reserve ya. Nanti ada depresiasi atau non-performing loans, maka reserve ini bisa digunakan. Berikutnya, capital reserve didapatkan dari ini retained earning and capital, ini dari bagi hasil dari pendapatan dan modal. Nah, nanti reserve fund ini dapat digunakan pertama untuk membayar obligasi atau kewajiban dari dari koperasi. Misalnya terjadi kegagalan bayar, ini bisa ditutup dari reserve fund. Berikutnya, increasing demand of capital or increase current asset ratio, atau untuk menciptakan current liabilities, ini juga perlu. Dan meningkatkan modal atau meningkatkan aset rasio, bisa dilihat dari ROA, ROIC gitu, return on asset dan equity. Nanti ini bisa menggunakan reserve fund sebagai jaminan jika terjadi kerugian di masa yang akan datang. Reserve fund ya. Atau untuk memperluas bisnis, ini penggunaan reserve fund salah satunya itu. Ini dana cadangan berdasarkan
bentuk permodalannya. Ada yang sifatnya collective reserve. Ya, ini cadangan yang tidak ditentukan oleh anggota atau cut from SHU. Collective reserve. Ada yang individual reserve. Ini dapat didistribusikan ke anggota ya. Jika suatu saat perusahaan itu koperasi itu bubar atau dissolvent. Ya, ini jenisnya ada kolektif dan individual reserve. Nah, ini permasalahan perpajakan di koperasi. Kalau kooperatif, member revenue kena pajak. Jadi pendapatan anggota itu kena pajak. PPH biasanya pajak penghasilannya. Dividennya pun kena pajak. Ini jadi permasalahan. Sedangkan kalau di perusahaan, member revenue nggak kena pajak, tetapi membernya atau pemilik perusahaannya ya itu kena pajak penghasilan. Tetapi untuk dividen, untuk SHU, untuk dividennya terutama kalau di perusahaan itu tidak dikenakan pajak. Ini permasalahan. Jadi kalau koperasi ini double taxation ya, 2 kali kena pajak. Ini berat bagi koperasi ya. Nah, ini tugasnya. Silakan teman-teman semua jawab pertanyaan ini, nanti dikumpulkan dari jam 10.15 sampai dengan jam 12. Sengaja nanti saya ini upload lebih awal agar kalian bisa mengerjakan jauh lebih awal. Ada 4 pertanyaan. Silakan nanti cara jawabnya adalah di Word saja atau tulis tangan, tidak masalah, tetapi dijadikan satu file ya. Kalau tulis tangan nanti difoto, di PDF kan baru dikirim ke grup. Itu terima kasih ya, ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.